Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai integrasi tasawuf dan sains aksologi yang berjumlahkan 4 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Ridwan, yang kedua Intan Irfanilia, dan ketiga Khaliza Ulfia, keempat Lulu Ad-Dini. Baiklah, saya Khaliza Ulfia akan melanjutkan materi pertama, yaitu tentang tasawuf. Secara terminologis, Tatzani mendefinisikan tasawuf sebagai falsafah hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan jiwa seseorang manusia secara moral lewat latihan-latihan praktis tertentu, kadang untuk menyatakan pemenuhan fana dalam realitas yang tertinggi serta pengetahuan tentangnya secara intuitif atau tidak secara rasional, yang buahnya ialah kebahagiaan rohaniah yang hakikatnya realitasnya sulit diungkapkan dengan kata-kata sebab karakternya bercorak intuitif dan subjektif. Nama saya Intan Irfanilia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan tasawuf. Langsung saja. Sejarah perkembangan tasawuf diawali dengan fase pertama. Yang pertama kali muncul adalah gerakan hidup zuhud atau asketisme. Dalam pengertian yang sederhana, yaitu sekitar abad 1 dan 2 Hijriah. Pada masa-masa awal ini, apa yang disampaikan oleh Nabi secara umum kepada para pengikutnya adalah perasaan yang mendalam pada pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Tuhan yang mengangkat perilaku mereka dari alam duniawi dan kepatuhan yang mekanis kepada hukum, kepada alam kegiatan moral. Di antara para sahabat, perasaan seperti ini menjadi tahapan khusus pembatinan tindakan atau interiorisasi dan introspeksi motif moral. Maka pada saat ini terdapat individu-individu yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah. Perlu dijelaskan bahwa zuhud pada fase ini mempunyai pengertian khusus, yaitu bukanlah sikap hidup pendekatan atau terputusnya kehidupan duniawi, akan tetapi ia adalah hikmah pemahaman yang membuat para penganutnya mempunyai pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi, di mana mereka tetap bekerja dan berusaha, akan tetapi kehidupan dunia itu tidak menguasai kecenderungan kalbu mereka, serta tidak membuat mereka mengingkari Tuhan. Nah, yang kedua adalah aksiologi tasawuf. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksios yang bermakna nilai, dan logos yang berarti teori. Aksiologi bermakna nilai teori, investigasi terhadap asal, kriteria, dan status metafisik dari nilai tersebut. Menurut Comte, zaman positif sekarang adalah zaman ketika orang tahu bahwa tidak ada gunanya untuk berusaha mencapai pengalaman atau pengetahuan yang mutlak, baik pengenalan teologis maupun pengenalan metafisis. Ia tidak lagi mau melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu yang berada di belakang segala sesuatu. Nah, dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan positif yang terutama dicapai melalui rekayasa teknologi menjadi semakin otonom. Gaya hidup dan gaya berpikir manusia modern seperti sekarang ini bahkan telah banyak dipengaruhi olehnya. Gagasan rasionalitas dan positivitas cenderung untuk menyisihkan seluruh pemahaman yang diperoleh secara refleksi, apalagi yang diperoleh melalui penghayatan iman. Tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari pandangan positivisme ini, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat dan tercipta berbagai teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan manusia. Sains yang semestinya menjadi alat yang positif untuk mengungkapkan tanda-tanda Allah yang terdapat di alam semesta, sehingga dapat memperkuat keyakinan kita kepadanya, malah berbalik mengingkari keberadaannya. Dengan begitu, manusia bisa kehilangan dimensi terhadap lingkungannya atau sosial masyarakat maupun dimensi transendental. Manusia bisa berbuat apa saja dalam menguasai dan mengeksploitasi alam dan sesama manusia tanpa ada perasaan khawatir akan mempertanggungjawabkannya perbuatannya di hadapan Tuhan. Akibatnya manusia di zaman modern menghadapi problem moral kemanusiaan yang sangat kompleks, antara lain penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat, pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, penyalahgunaan senjata berteknologi tinggi, diskriminasi,
pelanggaran terhadap hak minoritas, penganiayaan, perpecahan antar golongan, pertentangan ras, dan pertentangan antar umat. Dapat kita simpulkan dari persoalan di atas yang melanda masyarakat modern. Yang pertama itu gangguan psikologis berupa keterasingan diri yang berakibat timbulnya budaya konsumerisme. Yang kedua itu dekadensi moral karena merasa bisa berbuat apa saja dalam menguasai dan mengeksploitasi sesama manusia tanpa ada perasaan khawatir berdosa. Yang ketiga, pertentangan ras dan agama. Orang yang kuat merasa bisa berbuat seenaknya terhadap yang lemah dengan dalih rasialisme dan agama. Dan yang terakhir adalah rusaknya lingkungan hidup. Oleh karena itu, tasawuf menjadi urgent bagi masyarakat modern karena tasawuf bisa berfungsi sebagai alat pengendali dan pengontrol manusia agar dimensi kemanusiaannya tidak tereduksi oleh modernisasi yang mengarah pada anomali nilai-nilai sehingga akan mengantarkan manusia pada tercapainya keunggulan normal. Signifikansi dan relevansi tasawuf bagi problema masyarakat modern ialah secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Tasawuf bisa dipahami sebagai pembentuk tingkah laku dan bisa memuaskan dahaga intelektual sesuai dengan kecenderungan rasional masyarakat modern. Untuk itu, tasawuf yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut adalah tasawuf falsafi. Dalam konsep tasawuf falsafi ini, Ibnu Arabi juga menegaskan bahwa Tuhan bersifat tanzih, sebagaimana telah dijelaskan dalam tataran tanzih. Tuhan secara hakikat untuk selamanya tidak akan dikenal oleh alam dengan pengetahuan rasa dan penyaksian, karena alam tidak memiliki kemampuan untuk mengenalnya. Dengan bantuan ilmu filsafat, maka tasawuf dapat mempertajam rumusnya untuk menghindari agar tidak terjebak pada sifat transendental spekulatif, sehingga bisa ditemukan bentuk metodologi pengkajian tasawuf yang lebih memenuhi standar keilmuan yang bisa disepakati bersama dan memberikan kontribusi signifikan bagi umat secara keseluruhan. Tasawuf yang dimaksud tentunya tasawuf yang telah diformulasikan secara konseptual, humanis, sosiologis, dan bersifat sosial salvajan tanpa meninggalkan kedalaman spiritual individual. Dengan demikian, Islam yang di dalamnya bersemayam tasawuf secara dinamis akan senantiasa mengawal zaman dan selalu tercerahkan serta mampu memberikan jawaban solutif terhadap setiap problem masyarakat modern. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.